Salah satu negara Eropa anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Republik Italia, berencana mengirim pesawat tempur ke Ukraina. Kemungkinan ini akan dibahas dalam waktu dekat. Informasi ini beredar menyusul rencana lawatan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, ke Kiev. Kedatangan Meloni akan dijadikan momentum diskusi terkait pengiriman sejumlah unit jet tempur. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari La Repubblica, Italia kabarnya akan memberi 5 unit jet tempur AMX-A-11 Ghibli dan Panavio Tornado. Rencana Italia dipandang skeptis oleh sejumlah pihak sebab kedua varian pesawat tempur Italia sudah berusia tua. AMX-A-11 misalnya, jet tempur sudah berusia 37 tahun dan sudah tidak diproduksi AMX Internasional sejak 1999. Sementara itu pesawat tempur Panavia Tornado bahkan sudah berusia lebih dari 40 tahun. Total jet tempur diproduksi oleh Panavia Aircraft GmbH 990 unit periode 1979 hingga 1998. Di sisi lain, kuantitas yang sangat sedikit juga menjadi sorotan. Selain berusia tua dan kalah canggih dari armada tempur militer Rusia, jumlah yang sangat sedikit dinilai tidak akan mengubah situasi apapun di medan perang. Pekan lalu, Amerika Serikat sebagai negara pentolan NATO dikabarkan tengah mempertimbangkan pengiriman jet tempur General Dynamic F-16 Fighting Falcon. Sebelum invasi militer Rusia dilancarkan, Angkatan Udara Ukraina memiliki sekitar 97 unit pesawat tempur. Jumlah ini berbanding sangat jauh dengan yang dimiliki oleh Angkatan Udara Rusia, sebanyak lebih dari 1.300 unit. Jumlah jet tempur Angkatan Udara Ukraina bahkan kalah banyak dari yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia, sebanyak 128 unit. Horor video detik-detik tentara Ukraina jadi mayat dihantam senjata terkuat Rusia. Angkatan bersenjata Federasi Rusia kembali menunjukkan kekuatannya saat menyerang artileri berat militer Ukraina di sebuah wilayah yang berada di Republik Rakyat Donetsk. Sejumlah video beredar di berbagai platform media sosial yang menunjukkan detik-detik mortir 2S4 Tyulpan menghantam sebuah artileri militer Ukraina. Dalam video tersebut terlihat 6 orang tentara Ukraina terpental dan tewas ketika. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti, serangan itu dilancarkan oleh Brigade Slavia ke-1 militer Rusia. Setelah menerima laporan titik koordinat daerah yang dijadikan benteng pertahanan dan penempatan artileri berat oleh militer Ukraina, pengintaian langsung mengirim informasi ke awak mortar. Seketika peluru mortir 240 mm jatuh dan meledak tepat di artileri militer Ukraina dan menghabisi nyawa 6 tentara Ukraina. Dilansir Viva Militer dari The National Interest, 2S4 Tyulpan diketahui adalah satu-satunya mortir yang bisa menembakkan peluru 240 mm. Kemampuan itu menjadikan senjata berjuluk tulip milik militer Rusia ini sebagai mortir terkuat di dunia. Mortir 2S4 Tyulpan dirancang dan diproduksi oleh perusahaan industri pertahanan Ural Transmat yang merupakan anak perusahaan Ural Falcon Zavod pada 1969. Diproduksi sebanyak 588 unit periode 1969 hingga 1988 hanya digunakan oleh Tentara Merah Uni Soviet dan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Mortir tulip diketahui mampu menghancurkan sasaran sejauh 10 km, sementara kendaraan mortir memiliki jangkauan operasional sejauh 420 km dengan kecepatan 62 km per jam.
Horor, pasukan Rusia tanam granat aktif di jantung tentara Ukraina. Sebuah fakta menggemparkan kembali muncul dari medan perang Ukraina. Seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina terluka parah dalam pertempuran dengan sebuah granat aktif tertanam di dekat jantung. Kabar mengejutkan diungkap oleh Mayor Jenderal Andriy Verba, dokter spesialis bedah angkatan bersenjata Ukraina. Verba berhasil mengeluarkan granat yang tertanam di dekat jantung prajurit militer Ukraina. Dilansir Viva Militer dari International Business Time, granat aktif itu adalah jenis VOG 40 mm dengan berat 275 gram. Senjata ini adalah salah satu yang dibuat sejak era Uni Soviet. Mayor Jenderal Andriy Verba bergantung untuk berhasil mengeluarkan amunisi yang tidak meledak dari dalam prajurit, bunyi staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Yang lebih menegangkan, Verba disebut melakukan operasi tanpa elektrokoagulasi atau prosedur yang menggunakan panas dari arus listrik. Panas yang dihasilkan digunakan untuk menghancurkan jaringan yang rusak serta mengendalikan pendarahan. Dokter militer berusia 57 tahun itu dianggap sebagai salah satu ahli bedah paling berpengalaman di Angkatan Bersenjata Ukraina, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dia mengoperasi tanpa elektrokoagulasi karena granat bisa meledak kapan saja, lanjut pernyataan tersebut.